hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan part yang kedua tentang tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Nah, ini tanda-tanda kecil ya, tanda-tanda kecil kiamat. Adapun yang sudah terjadi, yaitu terbelahnya bulan. Di dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama Allah berfirman, Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Semakin dekat hari kiamat itu dan telah terbelah bulan. Ayat ini turun sehubungan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Sa'ala ahlu Makkatan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayatan. Bertanyalah penduduk Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah. Kalau engkau betul-betul nabi, coba tunjukkan kepada kami apa tanda-tandanya engkau itu seorang nabi. Fansyaqqal qamaru bimakkata marrataini fanazalat. Maka terbelahlah bulan di Makkah sebanyak 2 kali. Inilah ya asbabun nuzul turun surah Al-Qamar ayat yang pertama tadi. Jadi pernah terjadi terbelah itu, betul-betul terbelah bulan itu. Betul-betul terbelah, disaksikan oleh orang-orang yang ada di Makkah ketika itu. Terjadi bulan purnama, terbelah bulan itu. Ini yang pertama. Kemudian, tanda-tanda kecil kiamat yang kedua, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya nomor 9. Datanglah malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang Arab. Bajunya sangat bersih, tidak terlihat dia itu seorang musafir, ya, rapih sekali, masuk ke Masjid Nabawi. Nabi sedang memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, lalu duduklah dia di hadapan Nabi dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya fa'akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu annaha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya tidak ada yang tahu di antara kita. Baik, kata malaikat Jibril, qala, dia berkata lagi, fa'akhbirni an amarotiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Berdasarkan hadis ini, wajib kita mengimani tanda-tanda hari kiamat yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini disebutkan qala, Nabi bersabda, antalidal amatu robbataha. Apabila engkau mendapati seorang ibu telah melahirkan tuannya. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah ada seorang anak tinggal di kota besar, lalu anak ini sukses secara ekonomi, kaya dia. Kemudian ibunya datang dari kampung ke rumah anaknya, lalu tinggal di rumah anaknya, lalu ibu ini menjadi pembantu di rumah anaknya sendiri. Ya, membersihkan rumah, mengurus cucunya, dan seterusnya. Inilah merupakan tanda-tanda kiamat. Dan banyak zaman sekarang ini. Oleh karena itu jangan sampai kita jadikan orang tua kita pembantu di rumah kita.
Ya sayang sih sama cucu, tapi bukan tiap hari. Kita bayarlah orang untuk mengurusi rumah kita, mengurusi anak kita. Orang tua kita suruh ngaji. Kalau punya uang, berangkatkan umroh, berangkatkan haji orang tua kita itu. Jangan kita repotin lagi dengan urusan rumah tangga kita. Kemudian kata Nabi, wa antarol hufata. Dan apabila engkau menyaksikan ya seseorang yang bertelanjang alas kaki, tidak pakai sendal. Al-urata, bertelanjang dada, tidak pakai baju. Al-alata, orang miskin. Ri'a asyai, pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini zaman Nabi dulu di Arab Saudi belum ada bangunan tinggi. Nah kemudian mereka berlomba-lomba sekarang ini. Tadinya mereka orang miskin, orang susah. Dan gedung yang paling tinggi di sana 850 meter itu di Abu Dhabi. Sekarang sedang dibangun 1.200 meter di Jeddah. Tidak ada di negara lain. Dan ini sekarang kita saksikan. Ya, jadi inilah kata Nabi, kalau kamu sudah mendapati zaman seperti itu, pertanda kiamat sudah semakin dekat. Baik, yang ketiga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa al-ilmu, diangkatnya ilmu dengan meninggalnya ulama. Ulama-ulama soleh meninggal, itu ilmu terangkat. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian wa yathbutal jahlu, merebaknya kebodohan di kalangan kaum muslimin. Bodoh dalam hal akidah, bodoh dalam hal ibadah. Ilmu tentang ibadah kan banyak, S1, S2, S3, betul. Tapi maaf, belajar Islam bukan dari sumbernya, tetapi belajar Islam kepada orang yang bukan Islam. Nah, akhirnya apa? Mereka belajar kepada orang-orang talis, ya pemikirannya pun jadi rusak akhirnya. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi merebaknya kebodohan. Untuk orang awam tidak ada waktu untuk belajar. Alasannya klasik, karena repot dan sebagainya. Nah kemudian, wa yusrabal khamru, kebebasan minum khamar. Jadi khamar itu mudah didapatkan. Anak-anak pun bisa beli khamar. Inilah akhir zaman ini. Kemudian wa yazharu zina, terang benderangnya perjinahan. Dari mulai kelas beralaskan koran sampai berbintang 5. Nah ini hamba-hamba Allah. Jadi ya tidak ada malu-malunya lagi melakukan perzinahan. Inilah tanda-tanda hari kiamat itu. Nah kemudian semuanya serba terbalik. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sayati 'alan nasi, akan datang menimpa manusia di akhir zaman, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Ya, pembohong. Ya, kemudian hoax, pembuat hoax, penyebar hoax. Ini tahun-tahun itulah akan muncul, dan kalau kita saksikannya mungkin sekarang inilah. Ya, yang penuh dengan kebohongan, kedustaan, manipulasi data dan sebagainya, ini sekarang ini. Nah kemudian yusaddiqu fihal kadzib wa yukadzibu fihas shadiq, dianggap benar si pendusta sementara didustakan orang yang jujur. Jadi dia sebetulnya tukang bohong, tapi dikemas sedemikian rupa seolah-olah dia orang benar begitu. Sementara orang yang jujur dituduh sebagai pendusta, pengkhianat dan sebagainya. Jadi sudah terbolak-balik. Kemudian wa yu'tamanu fihal khain wa yukhawinu fihal amin, diberikan amanat kepada pengkhianat sementara dikhianati orang yang jujur. Jadi para pengkhianat memegang jabatan sementara orang yang jujur dikhianati. Itulah kata Nabi, akan datang tahun-tahun seperti itu. Apakah sekarang? Ya mungkinlah kalau kita perhatikan keadaan kita sekarang ini di seluruh dunia. Nah kemudian wayantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan ruwaibidah pun ikut-ikutan, turut andil. Kila,
Sahabat bertanya, "Wa ma arwabidah ya Rasulullah?" Apa itu arwabidah? Qala ar-rajulu tafih fi amril ammah, yaitu orang-orang yang bodoh tetapi ikut-ikutan mengurusi urusan umat. Nah, inilah. Jadi tidak ahli dia dalam politik, tapi dia ikut-ikutan dalam berpolitik. Harusnya yang mengurusin politik itu yang ahli. Lulusan IPTDN misalnya. Ya, ilmu politik dan seterusnya lah. Nah, dia bukan bidangnya ulama, tapi ikut-ikutan dia sebagai ulama. Ini hamba-hamba Allah, ini akhir zaman. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, waktu dirasa cepat berlalu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi hari kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sampai waktu itu dirasa cepat. Fatakunus sanatu kasyahri, 1 tahun seperti sebulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati, 1 bulan seperti 1 pekan. Wa takunul jum'atu kal yaumi, 1 pekan seperti sehari. Wa yakunul yaumu kasaati, 1 hari seperti 1 jam. Wa takunus sa'atu kahtirokis sa'afah, 1 jam itu seperti membakar selembar daun kering. Cepat sekali rasanya. Apalagi 1 bulan itu cepat sekali, terutama bagi orang-orang yang bayar cicilan dan bayar kontrakan. Baru aja bayar, udah bayar lagi. Cepat rasanya. Ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan, bagi yang sudah subscribe, like and share serta dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kemudian kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau di WA juga boleh. Nah, untuk melihat video kajian sebelumnya, silakan kunjungi ke channel kami, yaitu di YouTube. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada part yang ketiga.